Halo teman-teman, kita akan melanjutkan studi kasus pembuatan aplikasi kita di playlist Jetpack Compose. Dan sekarang kita masuk ke dalam uh, studi fase pertama, yaitu membuat toolbar gitu. Ini kan gue review sebentar ya, apa itu toolbar di Jetpack Compose. Jadi kalau di Jetpack Compose itu ada yang namanya scaffold. Ini by the way udah gue jelasin di video sebelumnya. Kayaknya 2 video sebelum ini deh. Di sini gue udah pernah jelasin. Jadi scaffold itu dibuat untuk menyesuaikan aplikasi kita agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh material desain gitu. Jadi nggak mungkin ada yang namanya misalnya ada button bar itu tabrakan sama FAB atau floating action button, di mana itu pernah atau sering banget terjadi ketika kita menggunakan XML atau Android views pada umumnya gitu. Tapi di scaffold ini udah di-handle semuanya, jadi kita tuh nggak mungkin nemuin hal-hal yang absurd kayak gitu. Nah, ada komponen yang namanya toolbar di sini, dia tuh bertipe composable ya, dan dia akan return sebuah unit gitu. Kita akan coba membuat ini, tapi cuman tuh nggak akan kita langsung implement ke scaffold ya, kita akan bikin secara bertahap aja biar lebih gambarnya terlihat jelas gitu. Nah, jadi ini yang akan kita bikin ya. Mungkin sebutannya toolbar aja biar lebih simpel. Cuman ntar namanya tuh nggak toolbar sih kelasnya, karena ntar overriding sama yang bawa Compose. Jadi kita akan bikin ini ada outline search-nya, outline field kalau di Compose. Ini ada icon-icon, ada 4 icon. Bawahnya ada 1 icon dan ada string serta icon lagi. Tuh, jadi mungkin gambarnya itu kita akan membuat pertama 1 kolom dengan 2 row gitu kan. Ini kolomnya 1 nih, dan row-nya ada 2 gitu ya. Nah, ini gambaran akhirnya. Nanti kayaknya kita akan update ya di sini ya. Ini kan ada itunya, ada apa, iconnya, dan ini tuh di tengah-tengah, jadi lurus semua sampai sini. Ini yang gue buat kemarin sih belum sempat tak benerin ya, jadi akan kita benerin di video kali ini. Oke, kita coba masuk ke dalam ke dalam projectnya. Nah, di sini lu download dulu ya starter projectnya. Kalau udah download silahkan lu buka, dan di sini akan ada beberapa variable resource yang udah gue tambahin, termasuk ada stringnya sih di value sama string ini udah gue tambahin gitu. Jadi lu tuh nggak usah mikirin lagi tentang variable-nya. Nah, termasuk modelnya nih. Di sini ada modelnya. Kalau lu buka misalnya nih ada list bottom bar item, ini dipakai untuk bikin button navigation. Gue udah siapin semuanya, jadi lu tinggal pakai aja. Sini termasuk tuh semua data yang akan kita pakai di studi kasus ini ya. Jadi lu tinggal pakai aja ini. Nah, yang akan kita bikin itu adalah komponennya, karena itu adalah hal yang paling mendasar di Compose. Kita bikin package dulu. Namanya gue kelupaan. Ini biar lebih rapi, ntar gue bisa di branch berbeda ya. Jadi gue bikin branch baru aja. Ntar gue cek dulu git branch-nya dan git check out min b. Gue akan bikin branch baru, misal namanya itu layouting top bar gitu. Oke, gua udah ada di top bar ini, di layouting class top bar. Jadi itu biar rapi aja sih gitu. Nah, di sini gua akan coba bikin komponen baru ya. Kita bikin package dulu ini. Nah, setelah itu kita coba klik kanan, terus kita akan membuat sebuah file, namanya misalnya main top bar. Oke, begini ya. Oke, kita minimize dulu.
Dan di sini udah ada view splitnya buat lihat previewnya. Pertama kalau gue biasa tuh kita tulis com aja, dia akan membuat sebuah function composable. Kita tuliskan namanya, misalnya main top bar gini, sama bikin previewnya nih, press main top bar preview. Jadi ini tuh best practice setahu gue ya, best practice dari dokumentasi Android Jetpack Compose-nya. Jadi gue ngikutin yang di sana aja. Kita tuliskan time defaultnya kita pakai market time, dan kita tuliskan fungsi composable-nya akan di preview di sini. Oke, kita coba review sebentar ya. Di sini kita akan mencoba bikin pertama itu dia hanya butuh satu kolom ini ya, satu kolom aja dan 2 row. Coba kita coba bikin ya, kolom dan dalamnya ada row gitu. Nah di sini gua akan coba bikin modifiernya sebagai modifier sebagai parameter ya, ini fungsinya biar lebih dinamis gitu. Mungkin lo akan bingung awal-awal, cuman ntar lo akan lebih paham kalau udah diterapin. Nah di sini kita bikin outline text field. Perlu diperhatikan di sini kan ada merah karena dia tuh masih dari fieldnya kita isi string kosong. On value change-nya kita nggak akan handle dulu ya, dia akan masuk ke dalam materi berikutnya yaitu state management, tapi di sini kita fokus di dalam pembuatan komponen dulu. Ini akan ada merah karena dia tuh masih eksperimental di material 3 gitu, cuma lo bisa pakai aja. Klik aja option in for experimental, klik aja, dia akan membangun sebuah notasi di sini. Oke, kalau ini udah, berarti kita kondisikan kolomnya dulu nih. Nah, berarti kita bikin dulu di sini. Outline text field-nya ada apa aja? Ini contekan lah ya. Placeholder ya. Coba. Yes, folder. Karena dia itu mengambilkan sebuah unit function, kita akan coba pakai form awal gini. Isinya tuh text. Soalnya search here. Tuh. Oke, seperti ini. Kemudian, di sini previewnya show background dulu ya, biar kelihatan backgroundnya biar nggak transparan. Oke, kita udah mengatur placeholder-nya, kemudian kita perlu mengatur lagi itu leading icon ya. Ini deh, leading icon. Icon sama dengan icons dot outline. Gua akan pakai outline ya biar lebih simpel aja. Asal di sini gua search gitu. Oke, untuk content description-nya gua 0 dulu. Sebenarnya ini nggak boleh sih, cuman ntar kita perbaikin lah ya di video berikutnya gitu. Ini coba dari refresh dulu deh biar kelihatan. Dan ini loading untuk previewnya. Nah udah jadi oke sih, cuman dia kayak kita bikin yang lain dulu deh. Row-nya udah di sini, outline berarti nah sini aku bawa nanti lebih rapi. Gue mau misalnya icon gitu, icons outline email gitu, coba ya. Nah, email ini dinulin dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah jadi aplikasi jangan dinulin ya, ini soalnya buat aksesibilitas. Kita belum mengatur width-nya kayaknya sebenarnya di sini ya. Kita atur width-nya dulu. Modifier take width jangan dulu deh, bentar aja ya. Oke, ini udah ada row. Sudah kita atur di sini modifier ya.
modifier width-nya intrinsic kita pakai yang match saja, ntar gue jelasin lagi benarnya kok width-nya. Oke, ini udah jadi satu, width-nya udah kita atur, dan ini biar ke tengah, ini kan belum ke tengah ya, kita atur di row-nya nih, di sini, yaitu ada sebentar ya, boleh lihat dulu, ada horizontal arrangement sama vertical alignment. Kita coba vertical alignment dulu. Alignment-nya center, berarti itu center vertical harusnya ya. Oke, jadi itu akan ke tengah harusnya ya, di sini. Tunggu sebentar. Oke, dia udah ke tengah gini ya. Jadi row-nya itu di tengah atas. Kemudian ikonnya size-nya modifier. Nah, modifier titik size-nya mau gua tetapin 24 dpi aja. Dimana itu standar buat ini ya, buat si icon. Oke, kita fokus aja nih jadi 4 kali biar lebih cepat. Oke, udah 4 kali ya. Di sini ada email, kemudian ada shopping cart, kemudian ada notification, dan sini ada terakhir menu gitu. Nah, kita tunggu compile selesai dulu ya. Oke, dia udah. Nah, tapi kalau lu lihat di sini dia terlalu rapat gitu, terlalu PDKT. Jadi kita harus memisahkan mereka. Yang mana kita bisa menggunakan yang namanya apa ya? Horizontal arrangement. Jadi arrangement itu kan dia itu mengatur tiap icon sama tiap outline ya. Jadi tiap komponen di sini dia akan diatur oleh arrangement-nya. Arrangement titik space bay, kita atur tiap jaraknya itu 8 dp setiap ada komponen baru di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, masih compiling dan ini kepotong ya. Oke, dia udah jadi sih sebenarnya cuman ngasih kepotong. Jadi kita perlu atur di sini kolomnya. Modifier save in. Oh sorry, gua lupa nih di sini tuh. Search bar-nya kita save ini dibatasin aja ya. Jadi kita coba atur di sini. Modifier titik width-nya, width in-nya minimal itu 180 dpi ya. Ini kan terlalu panjang ya, jadi kayak potong gitu. Ini mobil Funa. Oke, sudah mendingan sih, cuman ini kenapa sampai sini kolomnya kelupaan gue tadi. Modifier kasih pending lah ya, 16 dp gitu biar lebar. Kita lihat dulu membuat hasilnya. Oke, tapi ini kenapa terlalu mepet? Ini kita min aja ya width-nya. Tunggu compile selesai dulu biasanya, sebentar.
Kayak nggak harus sih, cuman center vertikalnya. Gimana kalau ini kan 200 deh. Ini gue banyak percobaan di sini ya, soalnya gue bukan seorang UI UX designer, jadi nggak tahu ukuran yang pas, cuma yang penting terlihat proporsional dulu gitu. Oke, nah udah mendingan sih, ya. Silakan sobat, oke. Setelah kita bikin ini tambahin dulu kali ya, pendingnya. Oke, kita tambahin pending di sini. Pending, start. Gue mau awalnya tuh apa ya, berarti 8 gitu aja. N-nya harusnya nggak usah sih, cuman kita tambahin gimana. Nah, dia pun ada space di sini. Kita udah ngasih pending 8 dp ya. Oke. Nah, not so bad. Nah, kita bikin row baru. Oke, kita bikin row baru. Gitu banyak ini. Oh, sorry, nggak punya row baru. Langsung tulis aja di sini. Teks gitu. Misalnya dikirim ke alamat gitu kan. Contoh aja. Tapi kayaknya kita tetap bikin row baru. Soalnya di sini ada beberapa komponen lagi kan. Nah, oke, sini kita duplicate. Kita kasih misalnya guna Darmawan gitu. Coba lihat hasilnya. Oke, kita bikin row baru aja. Row. Nah, di sini kita Alt Shift terbatas. Oke. Pertama, gue mau font size. Bentar. Oops. Oke, ini udah satu baris. Kita atur spellingnya, pakai modifier lagi ya. Sorry, modifier. Pending topnya coba gua kasih 8 dp dulu deh, biar ada space di antara ini. Nah, oke, gue mau coba lihat horizontal arrangementnya ya. Ada di row, kita coba horizontal arrangementnya kita atur ke start dulu. Nah, ini tuh sebentar, ini dia nggak ke tengah gitu ya. Mungkin dia udah ke start sih, cuman ini karena kita tuh ngasih 8 dp di sini ya, jadi dia tuh kita hapus paddingnya aja di outline-nya. Harus kita lihat hasilnya. Oke, sebentar. Vertical like line. Oke, dia udah ke tengah, bagus. Coba agak kurang ke sana ya. Oke, biar dulu deh, ntar kita gampang aturnya itu. Nah, kita coba kasih kayak vertical emangnya waduh, emang titik. Kalau gua atur ke center mungkin center vertikal ya, jadi biar dia ke tengah semuanya. Splash day arrangement start. Gue kayaknya di sini salah deh. Basically gue biar ada space-nya dulu ya.
Oke. Nice. Nah, kita atur ukurannya dulu ya. Di sini font size gitu. Font size-nya misal gue mau 12 sp aja biar kecil, gue import. Nah, oke. Kemudian itu kalau di sini ada icon lagi kan, tapi harusnya ada icon di sini, icon location. Mana belum kecil ya. Kita atur di sini sama font size-nya 12 sp sama font weight-nya kita atur font weight titik bold. Bold kayak gini, bold. Ini akan tebal gitu. Enggak besar, enggak tebal. Nah, oke, udah tebal ya. Nah, kita tambahin icon lagi di atasnya. Icon titik outline location. By the way, gue pakai semua komponen di dalam bawaan ini, bawaan Android Studio. Jadi gue nggak pakai komponen tambahan lain, biar lebih gampang aja. Kita isi dulu konten deskripsinya. Harusnya dia akan muncul di sini sih untuk itemnya. Oke, dan kegedean kita atur ukurannya pakai modifier.size. Gue mau misal 16 stp ini. Oke. Icon 18 dp, posisinya di tengah-tengah ini. Apakah berhasil? Oke, sudah. Kemudian di bawahnya kita bikin icon lagi ya. Ini icons titik outline titik arrow keyboard arrow. Gue mau pakai ini, gue mau pakai yang panjang bebas. Oke, gini kita atur size-nya juga ya, jangan lupa 18 dp samain kayak yang di sini. Oke, sudah semua kayaknya, cuman dikirim tuh kayaknya disambung deh ini. Nah, oke, udah semua ya, not complete lah ya buat latihan belajar. Nah, kemudian ini sih menurut gue ini udah lumayan cepet ya. Nah, kalau mau direvisi lagi silakan. Ini kayaknya terlalu lebar deh. Benar, gue aturnya jangan 8 deh, 4 dp aja. Oh sorry, di sini. Jadi space bay-nya 4 dp aja biar nggak perlu lebar gini nih. Lebaran guys. Coba. Oke. Ya, not so bad memang. Oke. Agak kurang serak di sini sebenarnya sih ya. Vertical alignment sama vertical. Ini baru kita hapus sebentar. Vertical. Oh, dia kita ini ya. Untuk vertical content scale. Nah, dia kesana. Oke, jangan dulu deh. Ntar word lagi deh. Kontennya oke, gini dulu deh. Kalau lu mau revisi lagi silakan. Cuman gue sampai di sini ya untuk ininya, apa namanya, layouting di sini. Kalau ini 240 gimana? 240 dp gitu minimal. Jadi agak lebar dikit. Pelebaran malah ya. 220. Jadi within tuh lebar minimal ya guys ya, kalau lu udah pernah
baca atau lihat video sebelumnya harusnya lu udah tahu sih. Di sini, nah oke, padding nya sebentar guys, outline fill row with, nah di sini paddingnya hasilnya harusnya nih padding, nggak usah deh, yaudah ini aja deh. Sorry ya guys ya, agak namanya juga live coding jadi harus dipersiapkan. Nah gini, oke. Cara manggilnya ini kan udah jadi, misalnya ya udah jadi, tapi ada versi ini boleh kayak gini. Jadi kita extracting resource dulu, txt dummy address. Oke, gue mau bikin ini gini aja biar lebih rapi. Kita ekstrak dulu txt dummy user name. Oke, nice. Jadi lebih rapi gitu, nggak ada perubahan tampilan harusnya. Oke, udah sampai sini ya, kita panggil di main activity-nya. Di sini udah gue kasih komentar. Ini namanya apa? Main toolbar ya, main toolbar. Nah, dia akan langsung di preview di sini, dan previewnya ini akan dan ini market app ini juga akan dipanggil di dalam set counting-nya. Coba kita refresh dulu. Apakah berhasil? Gue juga nggak tahu. Tunggu sebentar. Sini agak lumayan lama sih. Oke. Menurut gue sih udah lumayan pas ya. Lumayan pas untuk posisinya. Jadi lo bisa revisi lagi kalau misalnya kurang serk sama hati lo gitu. Menurut gue udah lumayan pas di sini. Oke, mungkin sampai sini ya untuk video pertama di studi kasusnya, dan video berikutnya kita akan coba bikin list untuk yang isinya GoPay sama yang lain lah pokoknya. Itu kita akan bikin di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya, dan happy coding, selamat belajar, dan dadah.